4 dekade lalu, Ronald Reagan, Presiden ke-40 Amerika Serikat, dikenal bersikap sekeras baja terhadap Rusia. Retorikanya yang keras dan kebijakannya yang tajam dianggap membantu Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin. Namun, warisan itu kini diuji. Kini, sikap Presiden Donald Trump cenderung melunak pada Rusia. Sanksi ditunda, serangan drone Rusia di wilayah NATO dianggap kesalahan, dan komitmen Amerika Serikat terhadap sekutu baratnya dipertanyakan. Lantas, apakah langkah Trump itu menjadi taktik diplomasi yang cerdas atau justru menunjukkan sinyal bahwa Amerika Serikat tengah melemahkan fondasi aliansinya sendiri? Jurnalis senior CNN, Stephen Collinson, telah membandingkan kebijakan Reagan dan Trump terkait Rusia dalam laporannya pada Selasa, 16 September 2025. Collinson memulai analisisnya dengan menjabarkan bagaimana jejak historis langkah Reagan di era Perang Dingin. 40 tahun silam, dunia berada dalam Perang Dingin. Saat itu, Uni Soviet masih menjadi lawan ideologis utama Amerika Serikat. Presiden Ronald Reagan datang ke Inggris pada tahun 1982 dan menginap di Kastil Windsor. Di sana, ia disambut protes besar-besaran karena sikapnya yang dianggap terlalu keras pada Moskwa. Namun kebijakannya itu juga yang dianggap banyak sejarawan sebagai faktor kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin dan memperkuat NATO. Dan 4 dekade kemudian, sejarah terulang meski dengan wajah berbeda. Donald Trump sama-sama dijadwalkan akan menginap di Kastil Windsor pada pertengahan September 2025 ini. Namun bedanya, Trump kali ini justru dituduh melakukan langkah kebalikan dari Reagan. Jika Reagan menantang Rusia, Trump dituding melunak pada Moskwa dengan menunda sanksi berat, bersikap abu-abu pada aliansi Washington terhadap NATO, dan memicu tanda tanya besar pada masa depan NATO. Apa saja kebijakan Trump yang membuat sekutu Eropa resah dan NATO berada di titik kritis? Salah satu langkah paling kontroversial Trump adalah menunda sanksi berat terhadap Rusia walau Moskwa telah menghujani Ukraina dengan serangan. Padahal dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Alaska pada Agustus 2025 lalu, Trump telah meninggalkan meja perundingan dengan keyakinan perdamaian sudah dekat. Lebih jauh lagi, Trump juga menyebut insiden masuknya drone Rusia ke Polandia dan Rumania sebagai sebuah kesalahan. Trump lebih memilih meredam ketegangan, sementara pejabatnya sendiri mengecam pelanggaran itu sebagai tindakan berbahaya dan tak bisa diterima. Di media sosial, Trump juga mengunggah surat terbuka untuk para anggota NATO. Trump menyebut dia siap menjatuhkan sanksi besar terhadap Rusia dengan syarat para anggota NATO harus berhenti membeli minyak Rusia. Sekilas terdengar logis, meski syarat itu mustahil dipenuhi. Melalui surat terbuka itu, Trump seolah tampak keras terhadap Rusia, padahal aslinya ia justru lolos dari bentrokan nyata dengan Putin. Lebih mengejutkan lagi, Trump menuntut anggota NATO untuk bergabung dalam perang dagangnya dengan Cina. Trump menantang anggota NATO untuk ikut menerapkan tarif impor sebesar 50 hingga 100% terhadap Cina. Padahal, NATO adalah aliansi pertahanan, bukan blok perdagangan. Pendeknya, Trump sedang menyeret NATO ke pusaran perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Tentu saja, syarat Trump itu dianggap tanda kutip ngadi-ngadi alias aneh dan membingungkan bagi sekutu Eropa. Mereka mempertanyakan apakah ini kebijakan keamanan atau transaksi dagang. Kira-kira seperti apa perbedaan kebijakan Trump dan Reagan? Perbedaan antara Reagan dan Trump bukan hanya soal gaya kepemimpinan, namun juga soal filosofi kebijakan luar negeri. Pada awal 1960-an, di hadapan parlemen Inggris, Reagan pernah mengingatkan bahwa hanya kekuatan yang mampu mencegah perang. Presiden yang dikenal juga sebagai aktor Amerika Serikat itu pun berdiri tegak menghadapi Uni Soviet. Dengan kebijakan militer dan ekonomi yang agresif, Reagan memperkuat NATO, memaksa Uni Soviet mengakhiri Perang Dingin. Sayangnya, ketegasan Reagan di masa itu seolah perlahan dihapus Trump. Warisan sikap kerasnya pada Uni Soviet seakan diinjak-injak saat Trump bersikap lebih lunak pada Vladimir Putin soal penyelesaian perang Ukraina. Menurut Collinson, hampir semua kebijakan luar negeri Trump hanya dilihat dari kacamata transaksional untuk merugi finansial, bukan komitmen panjang. Trump tidak membedakan sekutu atau musuh dan siap merusak aliansi demi keuntungan politik dan ekonomi.
Ia menuntut sekutunya untuk membayar lebih, mengaitkan keamanan dengan tarif dagang, dan mengajukan syarat yang sulit dipenuhi untuk menjatuhkan sanksi Rusia. Collinson berpendapat tidak mungkin Trump akan menggemakan seruan yang sama dengan Reagan di Inggris kali ini. Kira-kira apa dampaknya terhadap NATO dan Eropa? Trump yang ogah melawan Putin justru dianggap dapat menuai sinyal bahaya bagi Amerika Serikat karena jurang pemisah dengan sekutu-sekutu Eropa kian melebar. Tanpa perlawanan dari Amerika Serikat, Rusia justru semakin berani. Serangan udara Rusia tak hanya menghantam Ukraina, namun juga menguji wilayah udara NATO seperti Polandia dan Rumania. Jet tempur NATO harus dikerahkan berulang kali untuk mencegat drone Rusia. Namun, pejabat Amerika Serikat justru tampak lebih keras ketimbang presidennya. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pelanggaran wilayah udara di Polandia dan Rumania itu berbahaya dan tak dapat diterima. Sementara Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Dorothy Shea, menyebut tindakan Rusia menunjukkan rasa tidak hormat terhadap upaya baik Washington mengakhiri konflik. Namun di saat yang sama, para pemimpin Eropa pun juga setuju dengan Trump bahwa negara NATO seharusnya berhenti mendanai kas perang Rusia dengan membeli minyak Moskwa. Tapi masalahnya, banyak negara NATO seperti Hungaria dan Turki yang masih sangat bergantung pada minyak Rusia, membuat NATO kesulitan memenuhi tuntutan Trump. Trump mengeklaim dirinya sebagai pembawa Amerika Serikat sebagai juru damai dunia. Tapi di mata pengamat, langkah Trump justru dianggap meruntuhkan pilar keamanan Barat. Sikap lunaknya terhadap Rusia, menunda sanksi hingga menormalisasi serangan Rusia di wilayah NATO, Trump dinilai menginjak-injak warisan Ronald Reagan. Jika Rusia membaca sinyal Amerika Serikat sebagai kelemahan, provokasi diduga akan semakin menjadi-jadi. Bisa-bisa perang tak hanya meletus di Ukraina, namun juga di jantung Eropa. Apakah Trump masih punya tekad memimpin NATO menghadapi Rusia? Ataukah Trump justru mempertontonkan awal dari krisis kepercayaan dari NATO? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.